Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Ayu Andreta Venusela Ratu. Kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari ini dengan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini dengan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir, mendiami hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami untuk memahami tentang kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-66 yang menyatakan, tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarkannya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam bacaan kita terdapat dua rasa sukacita yang bisa kita lihat. Rasa sukacita yang pertama ditunjukkan oleh tetangga-tetangga dari Zakaria dan juga Elisabet. Ketika para tetangga kemudian mendengar kabar bahwa Elisabet telah melahirkan seorang anak laki-laki, para tetangganya kemudian merasa bersukacita bersama dengan Zakaria juga dengan Elisabet. Dikatakan di ayat yang ke-8, para tetangga-tetangga ini bersukacita bukan hanya kemudian karena mereka melihat Elisabet dan juga Zakaria kemudian memiliki anak laki-laki, akhirnya memiliki anak laki-laki setelah pergumulan panjang mereka, tapi yang lebih dalam lagi kemudian dikatakan karena Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Jadi para tetangga ikut bersukacita bersama dengan Zakaria dan Elisabet karena mereka menjadi saksi dan juga melihat langsung bagaimana rahmat Tuhan benar-benar ada bagi kehidupan umat yang kemudian setia pada Tuhan. Sehingga tetangga-tetangga ini ikut bersukacita karena ternyata rahmat Tuhan itu hadir bagi keluarga Zakaria dan juga Elisabet. Jadi mereka bukan hanya mendengar rasa sukacita, tapi mereka juga datang, ikut hadir dalam rasa sukacita dari Zakaria dan Elisabet. Kita bisa melihat ketika di hari yang ke-8, ketika anak itu akan disunat, para tetangga semua ikut datang melihat bagaimana anak laki-laki itu hadir menjadi sukacita bagi Zakaria dan juga Elisabet.
Dari ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kemudian kita bisa belajar bahwa kita juga diajak untuk terus ikut bersukacita, ikut hadir dalam setiap sukacita yang orang sekitar kita rasakan. Kita tidak boleh iri ataupun benci ataupun menimbulkan fitnah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang sedang bersukacita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bersama bahwa seharusnya kita ikut bersukacita bersama dengan mereka. Karena apa? Karena Tuhan itu sedang menghadirkan anugerahnya, berkatnya kepada mereka. Jadi ketika orang lain bersukacita, kita tidak boleh berduka cita di atas sukacita mereka. Tapi kita ikut bersukacita bersama dengan mereka. Kita tidak iri dengan apa yang kemudian Tuhan berikan kepada mereka. Tapi kita ikut bersukacita dan bersyukur dengan mereka. Karena Tuhan sungguh menyatakan kasih-Nya bagi mereka. Itu yang benar. Jangan sampai kemudian sebagai umat Tuhan, hati dan pikiran kita hanya dipenuhi dengan iri benci. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena percayalah Tuhan itu sudah siapkan di masing-masing orang sukacita menurut bagiannya. Jadi jangan pernah iri atau benci dengan sukacita orang lain. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya bagian sukacita tersendiri untuk kita. Kemudian sukacita yang kedua, kita lihat hadir dari tentunya Elisabet dan Zakaria. Mereka pastinya sungguh bersukacita karena pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan mendengar pergumulan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat redaksi bagaimana kemudian Zakaria bersukacita ketika anak itu lahir, kemudian disunat pada hari yang ke-8. Kemudian di hari yang ke-8 sesuai dengan apa yang Tuhan katakan pada Zakaria, terbukalah mulutnya. Dan ketika mulut dan lidahnya terlepas, pertama kali yang dilakukan oleh Zakaria di ayatnya yang ke-64 dikatakan, ia memuji Allah. Jadi ketika Zakaria mendapatkan kasih dan berkatnya Tuhan, yang pertama kali ia lakukan ialah ia bersukacita bersama dengan Allah. Ia memuji kebesaran nama Allah yang telah memberikan rahmat yang begitu besar baginya, yang telah mendengarkan setiap doa pergumulan yang ia sampaikan kepadanya. Dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan untuk memuji Tuhan dan bersukacita bersama dengan Tuhan. Demikian kita juga diajarkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ketika kita menerima rahmat Tuhan, ketika kita menerima berkatnya Tuhan, mari tempatkan Tuhan sebagai yang utama untuk kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Untuk kita bersyukur dan memuji nama Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita seperti istilah kacang lupa dengan kulitnya. Ketika kita bergumul, kita ingin memohon sesuatu, kita datang kepada Tuhan, siang malam kita berdoa. Tapi ketika Tuhan mewujudkan doa itu, kita lupa untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhanlah tempat utama, yang paling utama untuk kemudian kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan atas segala hal yang telah Tuhan berikan bagi kita. Apapun bentuknya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik itu materi, baik itu kekuatan, kesehatan, itu semua berasalnya daripada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, muliakan Tuhan atas segala yang Tuhan berikan bagi kita. Di memasuki minggu Advent, masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus ini, kita diingatkan kembali untuk tetap ada dalam sukacita, untuk tetap ada dalam damai di minggu Advent ini. Kita tetap bersukacita. Dengan pertama tadi, kita ikut hadir dalam sukacita orang lain, kita ikut bersukacita bersama dengan orang lain, dan yang kedua, kita mengutamakan Tuhan ketika kita menerima sukacita dan berkat dalam kehidupan kita. Kita cari Tuhan,
kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar bagi kita. Selamat bersukacita Bapak Ibu yang terkasih menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami yang senantiasa menanamkan damai dan sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi umat Tuhan yang ikut bersukacita bersama dengan orang lain, tidak hidup dalam kebencian dan iri hati. Dan terlebih khusus Tuhan, kami juga menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan ketika kami menerima rahmat Tuhan. Kami boleh senantiasa bersyukur bersukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan kami senantiasa memuliakan kebesaran nama Tuhan yang telah memberikan segala hal terbaik dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati kehidupan anak cucu kami terkasih dalam masa depan mereka. Tuhan berikan kelancaran untuk segala sesuatunya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan terbaik juga bagi kami. Tuhan berkati seluruh pelayanan di gereja-Mu Tuhan, baik yang di kota besar sampai dengan di pelosok-pelosok. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni kami akan segala dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.